Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnisa Trisusanti dari Program Studi Teknik Industri dengan NPM 202444500018 dari kelas R3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan operasi matriks, determinan, inverse, adjoint, dan transpose dari mata kuliah aljabar linear. Jadi pengertian determinan itu adalah suatu nilai tunggal yang bisa dihitung dari elemen-elemen dalam matriks persegi, misalnya 2x2 atau 3x3. Nilai determinan digunakan untuk mengetahui apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Kalau determinan tidak sama dengan 0, A sama dengan 0, berarti matriks itu memiliki inverse. Tapi kalau determinannya 0, maka matriksnya tidak punya inverse atau disebut dengan matriks singular. Selain itu, determinan juga penting dalam menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL, menentukan volume, dan menganalisis transformasi. Rumus determinan yaitu yang 2x2, A sama dengan AD dikurang BC, dan rumus determinan 3x3, A sama dengan A, EI dikurang FH dikurang B, DI dikurang FG ditambah C, DH dikurang EG. Lanjut, di sini saya mempunyai contoh soal determinan 2x2, yaitu matriks ordo 2x2. Di sini disuruh tentukan determinan dari matriks A sama dengan 2, 4, 5, dan 3. Jadi pembahasannya adalah determinan matriks 2x2 dihitung dengan rumus determinan A. Jadi sama dengan AD dikurang BC untuk matriks A 2, 4, 5, 3. A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 4, dan D sama dengan 3. Determinan A sama dengan 2x3 dikurang 5x4. Determinan A sama dengan 6 dikurang 20, dan hasilnya adalah minus 14. Jadi determinan matriks A yaitu adalah minus 14. Lanjut, ada soal determinan 3x3, yaitu inverse matrix ordo. Untuk menentukan inverse matrix ordo A ordo 3x3 dengan menggunakan rumus A 1 per A ADA. Contohnya, tentukan inverse dari P sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 4, dan 1, 4, 3. Jadi jawabannya adalah P sama dengan, di sini kita buat garis matriks seperti biasa, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4. Jadi sini sama dengan P 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3 dikurang 1, 2, 1, 4 sama dengan minus 7, 6, minus 1, 1, 0, minus 2, 1, minus 2, 1. Di bawahnya lagi 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3. Jadi P sama dengan min 7, 6, min 1, 1, 0, minus 2, 1, minus 2, 1 sama dengan 7 per 2, minus 36, 1 per 2, minus 1 per 2, 0, 1 per, minus 1 per 2, minus 1 per 2, 1, dan minus 1 per 2. Selanjutnya di sini saya punya pengertian inverse, yaitu adalah kebalikan dari suatu matriks. Mirip seperti kebalikan pada bilangan biasa, sebuah matriks memiliki inverse hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Inverse matriks sangat berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan cara matriks seperti metode Cramer atau metode inverse. Di sini saya mempunyai rumus inverse, yaitu A
min 1 sama dengan 1 per A DJ A. Untuk matriks 2 kali 2 yaitu A min A B C D sama dengan A dikurang 1 per AD dikurang BC D min B min C dan A. Untuk matriks 3 kali 3 langkahnya agak sedikit panjang, yaitu hitung determinan matriks, tentukan kofaktor tiap elemen, membuat matriks kofaktor, dan transpose matriks kofaktor hasilnya disebut adjoint. Setelah itu menggunakan rumus A1 dikurang 1 per 4 ADJ A. Di sini saya mempunyai contoh soal inverse, yaitu tentukan F min 1x dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 15. Jadi sekarang kita masukkan rumus fungsi inverse pada baris ketiga tabel, yaitu fx dikurang x kuadrat dikurang x 6x ditambah 15, fx dikurang x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 dikurang 9 ditambah 15. Lalu masukkan lagi fx sama dengan x dikurang 3 x dikurang 3 kuadrat ditambah 6. Lalu fx dikurang 6 sama dengan x dikurang 3 kuadrat. Jadi di sini ada hasilnya z per 3 sama dengan kurang lebih akar fx dikurang 6 3 kurang lebih akar fx dikurang 6. Jadi jawabannya adalah fx sama dengan 3 kurang lebih akar z dikurang 6. Di sini ada kedua contoh soal inverse, yaitu bila terdapat sebuah fungsi fx sama dengan x 2 dikurang 2x1 jadi f dikurang 1 4. Jadi jawabannya di sini adalah y sama dengan x 2 dikurang 2 ditambah 1, lalu y sama dengan x dikurang 1 jadi 2, x1 dikurang akar y ditambah 1. F x1 sama dengan akar x ditambah 1, lalu f dikurang 1 4 sama dengan akar 4 ditambah 1. F dikurang 1 4 sama dengan hasilnya adalah 3. Jadi selanjutnya di sini ada adjoint atau adjugate adalah transpose dari matriks kofaktor. Kofaktor sendiri berasal dari nilai-nilai minor tiap elemen dalam matriks dikalikan dengan tanda plus atau minus tergantung posisi dari elemennya tersebut. Jadi di sini ada matriks adjoint, sering juga disebut adjugate matriks, didefinisikan sebagai transpose dari matriks kofaktor C. Secara matematis, untuk suatu matriks persegi A rumusnya adalah ADJ buka kurung A dikurang C pangkat T. Jadi ADJ itu A adjoint dari matriks A, C adalah matriks kofaktor dari matriks A, C pangkat T transpose dari matriks kofaktor. Jadi di sini saya mempunyai contoh soal adjoint, yaitu diketahui A sama dengan 3 1 3 2 dan B sama dengan 2 min 1 min 3 dan 2. Selidiki apakah A dan B saling inverse. Penyelesaiannya adalah matriks A dan B saling inverse jika berlaku A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1. A dikali B sama dengan 2 1 3 2, lalu di sebelahnya 2 min 1 min 3 2. Jadi sama dengan 1 0 0 1, jawabannya adalah 1. Dan B dikali A itu 2 min 1 min 3 2, lalu 2 1 3 2 sama dengan 1 0 0 1 sama dengan 1. Karena A dikali B sama dengan B dikali A, maka A dan B saling inverse. Dengan A min 1 sama dengan B dan B min 1 sama dengan A. Lalu di sini ada contoh soal adjoint yang kedua, yaitu tentukanlah inverse dari matriks berikut. A sama dengan 1 3 2 4. Jadi penyelesaiannya adalah determinan A sama dengan AD dikurang BC sama dengan 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan
min 2. Jadi ADJ A sama dengan 4 min 3 min 2 min 1. Sehingga A min 1 sama dengan 1 per minus 2. 4 minus 3 minus 2 1 sama dengan 4 per 2 3 per 2 2 per 2 1 per 2 sama dengan, jadi hasilnya adalah min 2 3 per 2 1 per 2 setengah. Di sini ada soal berikutnya lagi. Sudah, oke. Jadi di sini ada lagi, yaitu transpose. Transpose adalah hasil menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Dengan kata lain, elemen yang tadinya ada di posisi baris ke I, kolom ke J akan berpindah ke posisi baris ke J, kolom ke I. Di sini ada rumus transpose secara matematis. Jika matriks A memiliki ordo M dikali N, memiliki M baris dan N kolom dengan elemen AJ, maka transpose matriks A pangkat T akan berordo N dikali M dengan elemen AJI, di mana A pangkat T dikurang AJI. Di sini saya mempunyai contoh soal transpose. Jika P 323 115 324, maka matriks PI adalah, jadi di sini di bawah sudah ada jawabannya, 313 212 354. Selanjutnya ada min 3 min 1 min 3 min 2 min 1 min 2 min 3 min 5 min 4 323 115 324. Jadi di bawahnya pakai minus, min 3 min 2 min 3 min 1 min 1 min 5 min 3 min 2 min 4. Jadi ini tuh ABC ya, soal dalam bentuk ABC. Terus yang E ada 3 31 312 344. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa C? Karena 313 212 354, maka P pangkat T adalah 323 115 dan 324. Ini contoh soal transpose yang kedua. Itu diketahui matriks A 1 0 2 minus 2 1 minus 3 0 min 1 2, maka matriks A pangkat T adalah, jadi jawabannya penyelesaiannya sudah di bawah. A sama dengan 1 0 2 min 2 1 min 3 0 min 1 min 2, maka A pangkat T adalah 1 min 2 0 0 1 min 1 2 min 3 dan 2. Jadi kesimpulan kali ini adalah dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa setiap operasi pada matriks saling berhubungan satu sama lain. Determinan berfungsi untuk mengetahui apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Jika nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut bisa dicari inversenya. Transpose dilakukan dengan menukar posisi baris menjadi kolom, sedangkan adjoint diperoleh dari transpose matriks kofaktor. Jadi ini menjadi dasar penting dalam aljabar linear dan banyak digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear maupun berbagai perhitungan teknik lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.